Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu guru setanah air yang sedang menantikan jadwal pendaftaran P3K tahap 3. Nah, perlu diketahui bahwa pendaftaran P3K tahap 3 itu tidak semua masuk Bapak Ibu ya. Sebagaimana yang sudah diinformasikan sebelumnya ya di channel lain dan juga melalui channel ini bahwa ada syarat-syarat untuk masuk ya seleksi P3K tahap 3. Nah, berikut ini simak jadwal dan syarat pendaftaran P3K tahap 3. Ikuti terus videonya, jangan ketinggalan informasi, dan dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya, untuk peserta yang tidak lulus seleksi P3K Guru tahap 1 dan tahap 2 2022, peserta dapat menantikan jadwal pendaftaran P3K Guru tahap 3. Nah, maksudnya ini Bapak Ibu ya, seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 itu yaitu program 2021 yang mana lanjutannya akan diteruskan seleksi P3K tahap 3-nya di tahun 2022. Nah, tentunya Bapak Ibu sebagai peserta sedang menantikan jadwal pendaftaran P3K yang dimaksud. Pemilihan formasi P3K tahap 3 tahun 2022 sudah muncul di akun SSCASN. Nah, apakah ini sudah resmi atau tidak? Apakah ini sudah bisa berlanjut atau tidak? Simak terus informasinya. Namun, tahapan selanjutnya pada P3K tahap 3 tahun 2022 belum bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Hal itu disebabkan jadwal pendaftaran P3K Guru tahap 3 tahun 2022 belum terlaksana. Berikut informasi detail terkait pendaftaran P3K Guru tahap 3 tahun 2022. A. Tahapan dan lini masa kegiatan rekrutmen CASN 2022. Poin pertama, finalisasi data kebutuhan CASN bulan Maret ya, bulan Maret yang sudah lewat. Kemudian pembukaan e-formasi ya, bulan Maret sampai dengan April juga sudah berlalu. Yang ketiga, validasi usulan formasi ini pada bulan Mei ya, bulan di mana sedang kita berada pada saat ini. Namun kita tetap menunggu Bapak Ibu. Kemudian penetapan kebutuhan itu pada bulan Juni, bulan depan maksudnya Bapak Ibu ya. Kemudian penyampaian formasi ke KL dan Pemda ya itu pada bulan Juni. Dan seterusnya integrasi data kebutuhan dengan SSCASN juga pada bulan Juni. Pengumuman seleksi bulan Juli. Pendaftaran SSCASN BKN itu juga pada bulan Juli. Pelaksanaan seleksi juga pada bulan Juli. B. Syarat dan kategori peserta seleksi P3K Guru tahap 3 tahun 2022. Kategori peserta seleksi P3K Guru tahap 3 tahun 2022 terbagi ke dalam 4 kategori. Yaitu kategori pertama, syaratnya yaitu guru harus sudah lulus passing grade pada P3K Guru tahun 2021 silam. Artinya 1 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Kemudian kategori untuk guru yang satu ini hanya tenaga honorer kategori 2. Guru non-ASN sekolah swasta, guru swasta, dan lulusan PPG. Pada kategori ini, peserta akan diprioritaskan menjadi yang utama, sehingga peserta kategori ini akan langsung melalui proses pemberkasan. Nah, pada video kemarin itu sudah disampaikan bahwa yang sudah lulus passing grade ini menjadi prioritas utama, yaitu langsung pemberkasan. Nah, sedikit penjelasan Bapak Ibu kenapa langsung pemberkasan, karena pada seleksi P3K tahap 3 ya, yang sudah lulus passing grade itu tinggal verifikasi validasi data, artinya mereka tidak ikut tes lagi. Berarti tahapan seterusnya adalah pemberkasan karena mereka sudah dianggap lulus seleksi P3K. Pada kategori ini katanya peserta akan diprioritaskan menjadi yang utama, sehingga peserta kategori ini akan langsung melalui proses pemberkasan. Kemudian kategori 2 ini akan diisi oleh guru tenaga honorer kategori 2 atau THK 2
Sehingga kategori ini tidak akan bersaing dengan guru honorer negeri maupun swasta di luar tenaga honorer kategori 2. Jadi tidak ada saingan Bapak Ibu. Saingannya hanya sesama THK 2 atau tenaga honorer kategori 2 tanpa ya dimasuki oleh guru negeri atau honorer negeri maupun swasta selain daripada THK 2. Kategori 3 yaitu akan diisi oleh guru non ASN di sekolah negeri. Syarat untuk mengikuti kategori yang satu ini yaitu guru harus telah mengabdi minimal 3 tahun. Ya. Di sini dalam kurung Dapodik 2013 sampai 2021 artinya guru ini sudah masuk di Dapodik sejak 2013 sampai 2021. Nah, kalau dipersyaratkan 3 tahun berarti ya Bapak Ibu guru sudah masuk di Dapodik sejak tahun 2018 atau 2017. Terhitung sampai 2021 berarti masa kerjanya sudah 3 tahun. Itulah kategori 3. Sehingga kategori ini tidak akan disamakan dengan guru honorer yang di bawah 3 tahun terdaftar di Dapodik. Kategori 4 yaitu sama seperti kategori 3. Kategori 4 akan diisi oleh guru non-ASN di sekolah negeri, namun bedanya masa pengabdian kategori ini kurang dari 3 tahun sejak 2013 hingga 2021. Jadi itu bedanya. Hampir sama dengan kategori 3, namun ada bedanya. Kalau tadinya kategori 3 itu masa kerja 3 tahun minimal, sementara di kategori 4 masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Nah, itulah informasi ya seputar kategori dan jadwal ya seleksi P3K 2022. Demikian informasinya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.